Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur jenang grawul yang berbahagia. Kali ini akan kami informasikan tentang Wali Songo angkatan pertama, yaitu 9 orang ulama yang ditugaskan oleh Sultan Muhammad I untuk mendakwahkan agama Islam di Pulau Jawa yang pertama kali. Untuk itu silahkan disimak informasinya, semoga bermanfaat. Sejarah perkembangan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa ini tidak bisa terlepas dari kontribusi para ulama atau para wali yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Bagi masyarakat muslim di Nusantara ini, tentu saja sudah tidak asing lagi dengan nama Wali Songo. Secara umum kita mengenal Wali Songo hanyalah terdiri dari 9 orang ulama atau waliullah, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Namun sebenarnya nama Wali Songo adalah nama suatu organisasi dakwah atau lembaga dakwah, yang apabila setiap kali ada wali yang meninggal atau pergi maka akan diangkat wali yang lain sebagai pengganti. Lembaga dakwah Wali Songo ini didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik atas inisiatif dari Khalifah Turki Utsmani Sultan Muhammad I. Ketika pada tahun 1404 atau 808 Hijriah, Khalifah Turki Utsmani Sultan Muhammad I memperoleh informasi dari para Gujarat tentang sulitnya perkembangan dakwah Islam di Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan adanya dua kerajaan Hindu yang sangat besar, yaitu Kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Atas dasar informasi dari para Gujarat ini, akhirnya Sultan Muhammad I membentuk tim yang terdiri dari 9 ulama yang berkaromah yang berasal dari berbagai daerah di Timur Tengah untuk dikirim ke Pulau Jawa. Dan 9 ulama inilah yang disebut sebagai Wali Songo angkatan pertama. Yang pertama adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik berasal dari Persia atau Iran. Hal ini didasarkan pada tulisan di prasasti makam beliau. Di dalam berdakwah beliau sambil berdagang, tepatnya di daerah Gresik dan sekitarnya. Beliau memulai berdakwah dengan membangun masjid sebagai pusat dakwahnya di Desa Pesucinan Leran Manyar dan membangun pesantren di Desa Gapura untuk mendidik kader pemimpin umat Islam dan penyebaran Islam kepada masyarakat di wilayah Kerajaan Majapahit. Beliaulah sebagai ulama atau wali yang pertama yang menyebarkan Islam di Jawa dengan menggunakan metode pendidikan pesantren. Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat pada tahun 1419 Masehi dan makam beliau berada di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Dua adalah Syekh Maulana Ishaq. Syekh Maulana Ishaq berasal dari Samarkand. Beliau adalah seorang ulama yang ahli di dalam ilmu pengobatan. Syekh Maulana Ishaq datang ke Jawa, tepatnya di Jawa Timur bersama ayahnya Syekh Jumadil Kubro dan saudaranya Syekh Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1404 atau 808 Hijriah. Beliau ditugaskan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim untuk mensiarkan agama Islam di wilayah Kerajaan Blambangan. Di Blambangan, Syekh Maulana Ishaq berhasil menikah dengan Dewi Sekardadu, putri dari Adipati Minak Sembuyu. Dari pernikahan ini lahirlah seorang putra yang bernama Raden Paku atau Sunan Giri. Akan tetapi Syekh Maulana Ishaq diusir Adipati Minak Sembuyu karena tidak suka dengan gerakan dakwah yang dilakukannya. Oleh karena itu Syekh Maulana Ishaq pindah ke Pasai dan mengajarkan agama Islam di sana sampai wafat pada tahun 1463 Masehi. 3. Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro. Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro disebut juga dengan nama Sayyid Jamaluddin Husain Al-Akbar. Ada berbagai pendapat yang mengatakan tentang asal beliau. Sebagian mengatakan berasal dari Mesir, ada juga yang mengatakan dari Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah. Syekh Jumadil Kubro adalah pendahulu Wali Songo. Beliau ayah dari Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Syekh Maulana Ishaq. Syekh Jumadil Kubro adalah merupakan keturunan ke-10 dari Sayyidina Husain, cucu Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Sedangkan Syekh Jumadil Kubro sendiri adalah putra dari seorang amir dari negeri Malabar yang bernama Maulana Ahmad Shah Jalaluddin. Sebelum datang ke Pulau Jawa, beliau menjalankan misi dakwahnya di Kelantan, dan dari Kelantan beliau menuju ke Tanah Jawa. Namun setibanya di Jawa, beliau menyerahkan tugas dakwahnya kepada putra beliau, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sedangkan beliau sendiri menuju ke Sulawesi untuk mengislamkan Raja Lamdu Salat di Kabupaten Wajo, Makassar, Sulawesi Selatan. Syekh Jumadil Kubro memutuskan untuk menetap di Wajo, Sulawesi sampai wafat pada tahun 1453 Masehi dan dimakamkan di sana, tepatnya di Desa Tosora, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Selain makam beliau yang berada di Wajo, Sulawesi, ada juga makam beliau yang terdapat di Pulau Jawa, dan diantaranya adalah di Trowulan, Mojokerto, di Turgo, lereng Merapi, dan di Semarang, Jawa Tengah. 4. Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi. Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi adalah salah satu anggota Dewan Dakwah Wali Songo angkatan pertama. Beliau dilahirkan pada tahun 1321 di Maghrib, Maroko, Afrika bagian utara. Menurut sejarawan Agus Sunyoto, Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi ini wafat pada tahun 1419 Masehi, namun ada juga pendapat yang mengatakan beliau wafat pada tahun 1465 Masehi. Makam Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi ada di beberapa tempat, yaitu di Jatinangor, Klaten, di Parangtritis Bantul, di Batang, Jawa Tengah, dan di Cirebon. Hingga sekarang masih belum diketahui dengan pasti di mana makam yang menyimpan jasad beliau dan di mana pula petilasannya. Di dalam dakwahnya, Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi tidak menetap di satu tempat, tetapi beliau berdakwah berkeliling sampai daerah-daerah pelosok. Oleh karena itu, dampak perubahan dari hasil-hasil dakwah Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi ini masih melekat di hati masyarakat. Hal ini bisa kita lihat pada banyaknya masyarakat yang mengunjungi makam beliau di berbagai tempat untuk mendoakannya. 5. Syekh Maulana Malik Israel. Syekh Maulana Malik Israel berasal dari Turki. Beliau adalah anak ke-13 dari Sayyid Jamaluddin Husain Al-Akbar atau Syekh Jumadil Kubro. Nama asli beliau adalah Sayyid Ali Nurul Alam. Beliau juga mempunyai nama yang lain, yaitu Sultan Kombul, Sultan Patani Darussalam, Menak Brajunato, dan Patih Aryo Gajah Mada. Syekh Maulana Malik Israel dikenal sebagai seorang ulama atau waliullah yang ahli di dalam ilmu tata negara. Beliau berdakwah bersama para wali lainnya hingga wafat pada tahun 1435 Masehi dan dimakamkan di Gunung Santri, Banten, Jawa Barat. 6. Syekh Maulana Muhammad Ali Akbar. Syekh Maulana Muhammad Ali Akbar berasal dari Persia, Iran. Beliau merupakan cicit dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jika diurutkan nasabnya adalah Syekh Maulana Muhammad Ali Akbar bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Karim Al-Jili bin Syekh Abdul Razak bin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau bersahabat dengan Syekh Maulana Malik Israel dan menjalankan misi syiar Islamnya di daerah Cilegon, Jawa Barat. Dengan kehadiran beliau di Cilegon, masyarakat Cilegon sampai Cirebon dan sekitarnya banyak yang mengikuti agama Islam. Beliau wafat pada tahun 1435 Masehi dan dimakamkan di Gunung Santri, Cilegon, Jawa Barat, berdekatan dengan makam sahabat beliau Syekh Maulana Malik Israel. 7. Syekh Maulana Hasanuddin. Syekh Maulana Hasanuddin adalah seorang ulama atau waliullah yang berasal dari Palestina yang tergabung dalam Dewan Wali Songo angkatan pertama. Beliau ditugaskan berdakwah di Jawa Barat, tepatnya di daerah Banten dan sekitarnya. Syekh Maulana Hasanuddin wafat pada tahun 1462 Masehi dan makamnya berada di samping Masjid Banten Lama. Perlu diketahui bahwa Syekh Maulana Hasanuddin ini bukanlah sosok Sultan Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati yang menjadi Sultan Banten yang pertama. Karena jauh sebelum Kesultanan Banten yang berdiri pada tahun 1527 Masehi, sudah ada 3 ulama atau waliullah anggota Wali Songo yang pertama yang berdakwah di daerah tersebut.
Beliau adalah Syekh Maulana Ali Akbar yang berasal dari Persia, dan Syekh Maulana Hasanuddin dari Palestina. Ini bukanlah Sultan Maulana Hasanuddin putra Sunan Gunung Jati dan Syekh Maulana Malik Israel yang berasal dari Turki. 8. Syekh Maulana Aliuddin. Syekh Maulana Aliuddin adalah seorang ulama atau waliullah yang berasal dari Palestina. Beliau tergabung di Dewan Dakwah Wali Songo angkatan yang pertama yang datang ke Pulau Jawa pada tahun 1404 Masehi bersama 8 wali lainnya, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Maulana Ishaq, Syekh Ahmad Jumadil Kubro, Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi, Syekh Maulana Muhammad Malik Israel, Syekh Maulana Ali Akbar, Syekh Maulana Hasanuddin, dan Syekh Subakir. Beliau wafat pada tahun 1462 Masehi dan makamnya berada di samping Masjid Lama, Banten. 9. Syekh Subakir atau Syekh Maulana Muhammad Al-Bakir. Syekh Subakir adalah ulama atau waliullah yang berasal dari Persia, Iran, yang diutus ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Beliau datang ke Pulau Jawa pada tahun 1404 Masehi bersama pamannya yang juga merupakan wali songo generasi awal, Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Di samping sebagai pendakwah yang mensiarkan agama Islam, beliau dikenal juga sebagai ahli ruyat atau sang penumbal karena mampu mengusir para lelembut atau jin yang mendalami suatu pulau termasuk di Pulau Jawa. Selain itu, Syekh Subakir diceritakan juga mempunyai batu hitam yang sakti yang mempunyai kekuatan gaib yang ditancapkan di Gunung Tidar, Magelang, sehingga membuat para lelembut menyingkir dari tempat tersebut. Kisah kesaktian Syekh Subakir ini membuatnya menjadi sosok yang terkenal dan masyarakat sangat fanatik dan mengkultuskannya. Karena sifat fanatik dan kultus tersebut dikhawatirkan mengganggu ketauhidan masyarakat. Akhirnya beliau kembali ke Persia pada tahun 1462 Masehi. Namun petilasannya ada di beberapa tempat di Pulau Jawa, dan salah satunya adalah di puncak Gunung Tidar, Magelang. Sosok Syekh Subakir di Pulau Jawa adalah sangat melegenda, sehingga dikaitkan dengan hal-hal yang mistis. Demikian sedulur, informasi 9 wali songo angkatan yang pertama, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.